Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Biologi offering B. Di hari yang cerah ini kami akan menyampaikan materi termodinamika dari mata kuliah fisika untuk biologi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, saya Alfiatus Sadia. Halo, saya Cindy Clarissa Uyarswandi. Halo, saya Putri Emilia Rahmasari. Halo, saya Rahma Fika Putri. Metabolisme manusia dan termodinamika akan disampaikan oleh saudari Alfiatus Sadia. Metabolisme manusia dan termodinamika. Metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme makhluk hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat pula proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat tetap terjaga. Yang kedua yaitu termodinamika. Termodinamika merupakan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika adalah nama yang diberikan untuk studi proses di mana energi ditransfer sebagai kalor dan sebagai kerja. Kerja dilakukan ketika energi ditransfer dari suatu benda ke benda yang lain melalui cara-cara mekanis. Kita lihat bahwa kalor merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda yang ditransfer energi yang disebabkan oleh kedua yang temperaturnya lebih rendah. Berarti kalor sangat mirip dengan kerja. Untuk membedakannya, kalor didefinisikan sebagai perbedaan temperatur, sementara kerja ialah transfer energi yang disebabkan oleh perbedaan temperatur. Hukum zero termodinamika. Hukum zero termodinamika menyatakan bahwa jika dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum ini membahas tentang kesetimbangan termal yang berlaku secara universal. Artinya, zat dan materi benda apapun akan memiliki kesetimbangan termal yang sama jika disatukan. Hukum 1 termodinamika. Hukum pertama termodinamika merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam delta U. Hukum 2 termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Bunyi dari hukum termodinamika yaitu, proses suatu sistem terisolasi yang disertai dengan penurunan entropi tidak mungkin terjadi dalam setiap proses yang terjadi pada sistem terisolasi. Maka, entropi sistem tersebut selalu naik atau tetap tidak berubah. Hukum kedua termodinamika dinyatakan sebagai berikut. Entropi dapat diciptakan, tetapi tidak dapat dimusnahkan. Berdasarkan postulat ini, entropi yang ada pada sebuah proses bisa tetap tidak berubah dan bisa pula naik. Namun, tidak mungkin berkurang. Entropi hanya bisa tetap tidak berubah pada sebuah proses reversibel. Dasar hukum kedua termodinamika terletak pada perbedaan antara sifat alami energi dalam dan energi mekanik mikroskopik. Untuk hukum termodinamika 3 akan dijelaskan oleh teman saya Cindy Clarissa. Hukum termodinamika 3, hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut dalam derajat Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ketiga termodinamika juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Energy chips dikembangkan pada tahun 1870 oleh ilmuwan Amerika Josiah Willard Gibbs. Gibbs menggambarkan energi yang tersedia sebagai jumlah terbesar dari kerja mekanis yang dapat diperoleh dari suatu zat pada jumlah tertentu dalam keadaan awal tertentu, tanpa meningkatkan jumlah volume atau membiarkan panas mengalir ke atau dari luar benda, kecuali seperti pada penentukan proses yang tersisa dalam kondisi awal mereka. Keadaan awal benda menurut Gibbs sebenarnya sedemikian rupa sehingga benda dapat dibuat untuk melewatinya dari keadaan energi yang dilepaskan melalui proses reversible. Aplikasi energi Gibbs. Fungsi energi Gibbs juga dikenal sebagai enthalpy bebas untuk membedakannya dari energi bebas.
Health adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversible maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isothermal isobarik. Regulasi suhu tubuh. Regulasi suhu merupakan suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Manusia pada dasarnya secara fisiologis digolongkan dalam makhluk berdarah panas atau homoteral. Organisasi homoteral mempunyai temperatur tubuh konstan walaupun suhu lingkungan berubah. Hal ini karena ada interaksi secara berantai yaitu heat produksi atau pembentukan panas dan heat loss atau kehilangan panas. Kedua proses ini aktivitasnya diatur oleh susunan saraf yaitu hipotalamus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Putri. Macam-macam suhu tubuh. Yang pertama yaitu hipotermi. Hipotermi ini merupakan keadaan suhu tubuh yang kurang dari 36 derajat Celcius. Yang kedua, normal. Pada keadaan ini, suhu tubuh berkisar antara 36 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, febris. Pada keadaan ini, suhu tubuh antara 37,5 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Dan yang keempat yaitu hipertermi. Pada keadaan ini, suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Berdasarkan distribusi suhu di dalam tubuh, suhu tubuh dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama suhu inti. Suhu inti menggambarkan suhu organ-organ dalam dan dipertahankan mendekati 37 derajat Celcius. Yang kedua yaitu suhu kulit. Suhu kulit menggambarkan suhu kulit tubuh jaringan subsuan batang tubuh. Suhu ini berfluktuasi dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Dan yang ketiga yaitu suhu tubuh rata-rata, yang merupakan suhu rata-rata gabungan suhu inti dan juga suhu kulit. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah, yaitu yang terdiri dari saat suhu tubuh meningkat dan juga saat suhu tubuh menurun. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat yang pertama yaitu vasodilatasi. Vasodilatasi disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokonstriksi, sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit yang memungkinkan percepatan pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Yang kedua yaitu berkeringat. Pengeluaran keringat melalui kulit terjadi sebagai efek peningkatan suhu yang melewati batas kritis, yaitu 37 derajat Celcius. Pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Peningkatan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius akan menyebabkan pengeluaran keringat yang cukup banyak, sehingga mampu membuang panas tubuh yang dihasilkan dari metabolisme basal 10 kali lipat lebih besar. Yang ketiga yaitu penurunan pembentukan panas. Beberapa mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambat dengan kuat. Yang kedua yaitu mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun. Yang pertama yaitu vasokonstriksi kulit di seluruh tubuh. Vasokonstriksi terjadi karena adanya rangsangan pada pusat simpatis hipotalamus posterior. Yang kedua yaitu adanya piloereksi. Piloereksi ini merupakan sebuah rangsangan simpatis yang menyebabkan otot erektor pili yang melekat pada folikel rambut berdiri. Keadaan ini biasa kita kenal dengan keadaan merinding. Mekanisme ini tidak terlalu berpengaruh pada manusia, tetapi berpengaruh besar pada binatang tingkat rendah. Berdirinya bulu akan berfungsi sebagai isolator panas terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu peningkatan pembentukan panas. Pembentukan panas oleh sistem metabolisme meningkat melalui mekanisme menggigil. Pembentukan panas diakibatkan oleh rangsangan simpatis, serta peningkatan sekresi hormon tiroksin. Selanjutnya yaitu pembentukan dan pengeluaran panas. Pembentukan panas atau heat production dalam tubuh manusia bergantung pada tingkat metabolisme yang terjadi dalam jaringan tubuh tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama yaitu BMR, terutama yang terkait dengan sekresi hormon tiroid. Yang kedua adanya aktivitas otot. Terjadi penggunaan energi menjadi kerja dan juga menghasilkan panas. Yang ketiga yaitu termogenesis menggigil atau shivering termogenesis. Yang keempat termogenesis tak menggigil atau non-shivering termogenesis yang meliputi radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Yang pertama adalah radiasi. Radiasi adalah emisi dari energi panas dari permukaan tubuh yang hangat dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau gelombang panas melalui udara. Yang kedua yaitu konduksi. Konduksi adalah transfer panas melalui kontak langsung dengan objek menuruni gradiennya dari molekul ke molekul. Yang ketiga yaitu konveksi. Konveksi adalah transfer dari energi panas oleh arus udara maupun air. Saat tubuh kehilangan panas melalui konduksi dengan udara sekitar yang lebih dingin, udara yang bersentuhan dengan kulit menjadi hangat. Dan yang keempat yaitu evaporasi. Selama evaporasi berlangsung di permukaan kulit, panas diharuskan mengubah air dari cairan menjadi gas diserap dari kulit untuk mendinginkan tubuh. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya Rahma Afifah. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh.
terdapat 7. Yang pertama, kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme yaitu easta. Yang kedua, rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir semua metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Yang ketiga, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat, hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima, hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15%. Kecepatan normal menyebabkan peningkatan produksi panas kreaton. Yang keenam, demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10%. Yang ketujuh, status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Yang kedelapan, aktivitas. Aktivitas lain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan atau komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu yang hingga 38,3 sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipofisis dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh dan mengalami gangguan. Aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat trofik makan-memakan. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain dinamakan transformasi energi. Produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem ada dua, produktivitas primer dan organik. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk organik. Produktivitas sekunder adalah kecepatan organisme heterotrof merubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya. Dan terdapat ayat Al-Quran yang terkait dari materi ini adalah Waqimul wazna bil qisti wala tukhirul mizan. Artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Makna dari ayat ini adalah tentang hubungan fenomena entropi dengan ketidakteraturan atau ketidakseimbangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel. Thank you so much semua. Dah.